Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita tentu memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia pertama, yakni Adam alaihi salam, bukan berasal dari evolusi keras seperti teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Lalu, setelah Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dalam kepercayaan umat Islam, Adam diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam, sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah yang berbunyi, "Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia," maksudnya Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, atau campuran antara warna-warna itu. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Di antara mereka juga ada yang lembut, ada yang keras, dan ada yang campuran antara keduanya. Kemudian menurut riwayat, malaikat yang membawa tanah dari muka bumi untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam adalah malaikat maut atau Israel. Disebutkan dalam tafsir Qashasi karya Sofyan Hadi, tanah yang diambil malaikat Israel sebagai bahan baku penciptaan Nabi Adam alaihi salam tersebut berasal dari tanah Ka'bah untuk bagian kepalanya, lalu tanah dari seluruh penjuru bumi untuk bagian dada, tanah dari Hindia untuk perut, tanah dari Masyrik untuk tangan, dan tanah Maghrib untuk bagian kaki. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh Adam dari segala penjuru bumi, adapun kepalanya dari debunya Ka'bah, dadanya dari segala penjuru bumi, punggungnya juga perutnya dari debunya Hindia, tangannya dari debunya tanah Masyrik, dan kakinya dari debunya arah Maghrib. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melemparkan sebagian sisa tanah penciptaan tersebut ke neraka dan sebagian lagi ke surga. Dikatakan hal ini menjadi isyarat bahwa akan ada sebagian manusia yang berasal dari tanah itu akan masuk surga dan sebagian yang lain akan menjadi penghuni neraka. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa bumi pernah menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak menempatkan manusia di tanahnya? Bahkan dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengambil tanah dari bumi pun merasa iba, sehingga mengurungkan niatnya untuk mengambil tanah di bumi sebagai penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kisah ini berawal saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan mengambil saripati dari tanah yang ada di bumi. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam, terlebih dahulu Allah mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Mengetahui hal tersebut, bumi pun cemas dan khawatir. Hal ini juga dialami oleh para malaikat dan kembali mempertanyakan hal tersebut. "Ya Rabb, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.
Ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanahnya, bumi menolak dan tidak memperbolehkan malaikat Jibril mengambil tanahnya. Bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Akhirnya malaikat Jibril pun kembali kepada Allah dan menceritakan segalanya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanahnya. Namun lagi-lagi bumi melakukan hal yang sama kepada dua malaikat tersebut. Malaikat Mikail dan Israfil pun kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit pun tanah dari bumi, sama seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi. Berbeda dengan ketiga malaikat sebelumnya, malaikat Israel tidak memperdulikan tangisan bumi. Malaikat Israel langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabut segenggam tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi atau melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tidak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala keluhan darimu." Ketakutan bumi terhadap manusia yang membuat kerusakan telah terbukti. Bahkan tidak hanya kerusakan bumi dari segi fisik, namun kerusakan dari manusia itu sendiri secara lahir dan batin. Inilah yang dikhawatirkan bumi saat menjadi tempat tinggal bagi manusia dulu. Wallahu a'lam.